Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bambang Purantoro Nugroho dengan NIM 200907501021 dari Program Studi Bisnis Digital Kelas B, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah biografi seorang pengusaha bernama Nadiem Makarim. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke topik pembahasan berikut ini. Apabila kita mendengar nama Nadiem Makarim, rasanya sangat tidak asing bagi kita apabila mendengarnya di 10 tahun belakangan ini. Nah, siapa yang tidak kenal dengan beliau? Beliau merupakan sosok pengusaha sukses yang mendirikan moda transportasi ojek online bernama Gojek. Memiliki nama lengkap Nadiem Anwar Makarim yang lahir di Singapura pada tanggal 4 Juli 1984. Lahir dari keluarga yang sangat berada dari pasangan Bapak Nono Anwar Makarim yang merupakan keturunan Padang dan Arab yang bekerja sebagai pengacara terkenal di Indonesia. Dan juga ibunya bernama Atika Al-Gadri yang merupakan putri dari Hamid Al-Gadri, salah satu perintis kemerdekaan Indonesia. Ibunya merupakan seorang penulis lepas di bidang non-profit. Dan beliau memiliki seorang kakak bernama Raya Makarim. Raya Makarim bekerja di bidang industri perfilman di Indonesia. Nah, pada tahun 2014, Nadiem Makarim melangsungkan pernikahan dengan Franka Franklin dan memiliki seorang anak bernama Solara Franklin Makarim. Nadiem menjalani proses pendidikan sekolah dasarnya diawali dengan sekolah dasar di Jakarta dan diakhiri dengan lulus sekolah menengah atas di Singapura. Pada tahun 2002, ia mengambil jurusan hubungan internasional di Universitas Brown, Amerika Serikat. Beliau sempat mengikuti pertukaran pelajar di London School of Economics dan lulus pada tahun 2006. Lalu, 3 tahun kemudian, beliau mengambil pasca sarjana dan meraih gelar Master Business of Administration atau MBA di Harvard Business School. Setelah berhasil menyelesaikan pendidikan pasca sarjananya di Harvard Business School dan sebelum membangun perusahaan Gojek, Nadiem Makarim sempat beberapa kali meniti karirnya di beberapa perusahaan besar. Di antaranya, yang pertama ada McKinsey & Co. Setelah dia berhasil menyelesaikan pendidikannya di Harvard Business School dan mendapat gelar MBA, beliau memutuskan untuk pulang ke tanah air dan bekerja di McKinsey & Co. pada tahun 2006 dan berhasil menjadi konsultan di McKinsey di kurang lebih selama 3 tahun. Yang kedua ada Zalora Indonesia pada tahun 2011. Setelah kurang lebih 3 tahun bekerja di McKinsey & Co., beliau memutuskan untuk keluar dan bergabung dengan Zalora Indonesia. Beliau menjadi co-founder and managing director kurang lebih selama 1 tahun sebelum ia memutuskan keluar pada tahun 2012 dan mendirikan beberapa startup termasuk Gojek. Yang ketiga, Kartuku pada tahun 2013. Di sela kesibukannya dalam membangun usaha barunya, yang salah satunya adalah Gojek, beliau sempat melamar menjadi Chief Innovation Officer di perusahaan Kartuku. Nah, pada saat itu, perusahaan Kartuku belum ada kompetitor sama sekali dalam sistem pembayaran non-tunai. Lalu, setelah Gojek berkembang, beliau mengakuisisi Kartuku untuk dimasukkan ke dalam perusahaan Gojek untuk memperkuat GoPay.
Setelah dirasa cukup mendapatkan banyak ilmu yang bermanfaat dari beberapa perusahaan tempat ia pernah bekerja, beliau bertekad untuk membangun suatu perusahaan baru langsung dari idenya. Ide mendirikan Gojek didapatkan ketika ia berdiskusi dengan tukang ojek langganannya. Nadiem memang lebih sering menggunakan jasa layanan ojek dibanding dengan menggunakan mobil. Dari perbincangannya dengan tukang ojek langganannya, ia menemukan kenyataan bahwa hampir sebagian besar tukang ojek menghabiskan waktunya hanya untuk menunggu pelanggan yang menghampiri dan susah untuk mencari pelanggan. Di lain sisi, kemacetan di Jakarta makin memperburuk keadaan. Maka, ia berpikir sangat dibutuhkan sebuah layanan transportasi yang cepat serta pengiriman yang cepat untuk membantu warga Jakarta. Hingga kemudian, pada tahun 2011, Gojek resmi didirikan oleh Nadiem Makarim yang sekaligus menjabat sebagai CEO Gojek. Gojek menawarkan kemudahan serta kecepatan kerja. Gojek bekerjasama dengan para tukang ojek di bawah naungan perusahaan Gojek. Gojek menyediakan layanan jasa transportasi, pengiriman barang dan makanan, serta jasa belanja. Gojek semakin lama semakin berkembang, hingga pada tahun 2014, Gojek mendapatkan suntikan dana dari perusahaan investasi asal Singapura, yaitu Northstar Group. Selain itu, di tahun yang sama, perusahaan Gojek milik Nadiem Makarim juga mendapat suntikan dari dua perusahaan besar lainnya, yaitu Redmart Limited and Simplistic Pte. Ltd. Semakin lama perusahaan Nadiem semakin terkenal, hingga pada tahun 2015, Nadiem berhasil merilis aplikasi mobile Gojek dan menjadikan Gojek semakin banyak diminati oleh pelanggannya. Nadiem Makarim memang memanfaatkan perkembangan teknologinya untuk kemudahan pelanggannya dengan aplikasi mobile. Pelanggan hanya perlu memesan layanan Gojek dengan menggunakan smartphone mereka. Selain itu, tarif Gojek didasarkan pada jarak tempuh dan pembayarannya dapat menggunakan kredit atau My Wallet. Berkat kerja keras Nadiem Makarim sebagai pendiri Gojek, serta kerja keras para karyawan dan drivernya, kini Gojek telah berhasil menjadi salah satu perusahaan teknologi jasa transportasi nomor 1 di Indonesia. Perusahaan Gojek kini melayani lebih dari 50 kota yang ada di Indonesia, serta memiliki lebih dari 300.000 driver yang tersebar di Indonesia. Nilai kapitalisasi perusahaan Gojek kini mencapai lebih dari 53 triliun rupiah. Hal tersebut menjadikan perusahaan Gojek sebagai salah satu perusahaan unicorn atau perusahaan startup yang kini telah memasuki level dekakorn, yaitu perusahaan dengan nilai valuasi lebih dari 10 miliar dolar. Namun kini, Nadiem Makarim telah menyatakan bahwa dirinya mengundurkan diri sebagai Direktur Utama Gojek pada 23 Oktober 2019. Setelah pagi harinya, beliau dipanggil oleh Presiden Joko Widodo ke Istana Negara pada tanggal 22 Oktober 2019. Presiden Joko Widodo mengumumkan kabinet menterinya dengan Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Namun, dengan adanya atau tidaknya sosok Nadiem Makarim di perusahaan Gojek, tidak menutup kemungkinan bagi Gojek untuk terus berkembang dan menjadi lebih baik dari pencapaian-pencapaian dan dari segi level perusahaan maupun dalam melakukan pelayanan kepada seluruh rakyat Indonesia. Melihat dari kesuksesan Gojek saat ini, yang telah berhasil meraup nilai kapitalisasi perusahaan lebih dari 50 triliun rupiah, Gojek tetap terus berkomitmen untuk mengembangkan berbagai layanan lainnya untuk terus memberikan kepuasan kepada pelanggan. Karena kesuksesan Gojek yang berhasil membuat nama perusahaannya tercantum ke dalam perusahaan yang berada pada level dekakorn. Nah, tidak menutup kemungkinan juga bahwa Gojek bisa terus menjaga eksistensinya dan membuat level perusahaannya naik ke tahap hektokorn.
Setelah mengetahui kisah di balik sosok Nadiem Makarim dan perusahaan yang dibuatnya yaitu Gojek, kita dapat mengambil hikmah bahwa benefit yang selama ini didapat oleh orang yang berada atau kaya bukan merupakan sebuah benefit uang, melainkan benefit berupa pendidikan yang memadai. Dari pendidikan yang memadai, kita bisa mendapat pola pikir yang kaya juga. Namun dengan mendapatkan pendidikan yang bagus, bukan serta-merta menjamin kesuksesan, tapi setidaknya bisa membangun pola pikir yang baik dan kreatif. Melihat perjalanan karir Pak Nadiem, kita dapat menyimpulkan bahwa pengalaman merupakan kunci utama agar kita bisa dan terbiasa menghadapi segala masalah. Ide-ide yang terus dikembangkan Pak Nadiem di Gojek merupakan hasil dari pengalaman kerja dan pola pikir yang dibentuknya selama ini. Pepatah pernah berkata bahwa pengalaman adalah guru yang terbaik, tetapi pengalaman dari orang lain bisa membuatnya jauh lebih baik. Meskipun kita tidak seberuntung lahir di keluarga yang berada, tetapi kita tetap bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dengan cara melakukan perubahan pola pikir menjadi lebih baik dan berusaha mendapatkan ilmu sebanyak-banyaknya dari beberapa pengalaman dari tokoh-tokoh pengusaha yang sukses dan menginspirasi. Sekian dari saya tentang pembahasan sosok pengusaha bernama Nadiem Makarim. Apabila ada salah-salah kata atau informasi, mohon maaf dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.